ila radin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi, berjumpa lagi di pengajian Majelis Marifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pengajian malam hari ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir malam hari ini di majelis kita. Adapun malam hari ini masih melanjut masalah tentang bab atau tema tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua. Nah, pada yang malam Senin, itu bagian yang pertama adalah mengenai wujud Allah itu jelas dan tidak terhalang oleh segala sesuatu. Jadi wujud Allah itu maha jelas, maha nampak, tidak terhalang oleh segala sesuatu. Mungkin kita ada mengulang sedikit. Semesta itu seluruhnya gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketikanya, sebelumnya atau sesudahnya melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain yang terhalang daripada surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Pada pengajian yang malam yang telah lalu kita sampai kepada wujud Allah, wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang jahir, dan dialah yang batin. Jadi nampaknya wujud Allah atau wujud Allah tadi, baik wujud awal, wujud akhir, wujud yang jahir maupun wujud yang batin. Nah, sampai kepada bagian hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya karena video tayangan ulang tidak bisa kita upload. Nah, karena banyak kesibukan di luar, jadi tak sempat membuat video siaran ulang karena membutuhkan waktu yang panjang, mungkin 8 jam baru selesai tadi, apalagi video kita pengajian durasinya panjang. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya rekan-rekan yang tak hadir tadi. Video pengajian ulangnya belum sempat kita kirim di YouTube. Nah, mungkin beberapa pengajian yang telah lalu. Nah, jadi mohon maaf, untuk sementara belum bisa terlaksana karena masih banyak kegiatan di luar rumah tadi.
Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari sekalian. Nah, pada malam hari ini tentang Surah Al-Hikam halaman 33. Allah menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud dari gelapnya ketiadaan. Masih ingat kemarin wujud itu artinya adanya Allah. Jadi yang disebut wujud itu adanya. Misalnya tangan. Manakah tangan? Ini tangan. Nah, ini telapak tangan. Nah, atau ini. Nah, di Malaysia disebut apa yang jenis ini? Nah, kalau gini minuman apa, Bejab? Hah? Suaranya agak gangguan. Nah, jadi wujud itu adalah adanya. Nah, minuman air mineral, nah, ini adanya. Kalau cuma disebutkan, manakah gelas minuman air mineral? Belum ada nampak wujudnya. Setelah nampak, ini wujud namanya. Jadi wujud. Kalau tajalli tadi nyatanya. Jadi beda antara tajalli dengan wujud. Nah, seperti gelas yang ada yang kita pegang sekarang ini wujud namanya. Ini wujud. Rupanya bentuknya. Ini wujud tadi. Ini adanya. Ya seperti inilah adanya. Sedangkan tajalli tadi nampak, tidak tertutup. Nah, kalau ini terdinding atau tertutup. Sedangkan tajalli nampak. Yang nampak ini disebut wujud. Yang nampak inilah adanya. Nah, jadi yang disebut wujud itu adanya. Nah, sedangkan tajalli itu kenyataannya. Allah menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud dari kegelapannya, wujud dari gelapnya ketiadaan, atau yang disebut ketiadaan itu disebut dengan Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud, dengan adanya wujud, dengan cahaya wujud dari gelapnya ketiadaan. Jadi Adam itu yang maksud dan arti sebenarnya adalah tiada. Jadi yang dimaksud dengan Adam adalah ketiadaan atau tidak ada. Sedangkan Allah yaitu wujud atau sifatnya wujud atau sifatnya ada. Jadi ulama ma'rifatullah, ulama tauhid sepakat meletakkan wujud di sifat pertama pada sifat 20, yang artinya sifat yang pertama nomor 1 adalah wujud, adanya Allah. Adanya Allah inilah menunjukkan adanya alam semesta. Sedangkan lawan daripada wujud yaitu Adam. Bila Adam ada, tentu yang ada itu wujud atau yang maha ada. Mungkin bolak-balik lah anunya apa kata-katanya Pejab. Nah, jadi yang namanya wujud itu adanya Allah. Adanya Allah. Adanya Allah itu bertajalli kepada sekalian nyawa atau sekalian hayat. Jadi tajalli Allah nampak kepada sekalian hayat atau yang hidup atau kepada nyawa. Masih ingat nyawa kemarin? Nah, jadi Allah Ta'ala tadi tajalli kepada sekalian nyawa atau tajalli kepada si hayat. Jadi kalau hendak melihat tajalli Allah, lihatlah si hayat. Si hayat itulah tajalli atau kenyataan daripada Allah.
Adanya itu disebut dengan wujud. Adanya tadi, adanya si hidup disebut dengan wujud. Sedangkan Adam tadi adalah lawan kata daripada wujud. Lawan daripada ada berarti tiada. Misalnya cahaya terang dan cahaya gelap. Jadi mudah saja membedakan yang mana wujud Allah, yang mana sifatnya adalah Adam atau ketiadaan atau gelap. Lalu kita umpamakan, semisal wujud tadi adalah cahaya yang terang, sedangkan Adam tadi adalah ketiadaan, lalu dilambangkan cahaya gelap gulita. Adanya gelap tentu adanya cahaya, adanya cahaya tentu ada yang gelap. Dengan kemunculan cahayanya dalam segala sesuatu, semuanya menjadi nampak. Misalnya dalam alam kegelapan yang penuh gelap gulita, tentu semua tak akan bisa kita lihat apa-apa, karena tak ada cahaya. Kalau ada cahaya, sebuah ruangan yang tertutup yang gelap, apa yang bisa kita lihat? Kalau semuanya gelap, tak ada cahaya sama sekali. Tetapi bila ada cahaya, tentu kita bisa melihat sesuatu. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk daripada cahaya tadi, terang. Nah, dari cahaya tadi, engkau dapat mengenal sesuatu, engkau dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jika wujud segala sesuatu bergantung pada cahayanya, mustahil sesuatu itu menutupinya, sehingga membuatnya terselubung dan tidak tampak. Jadi nur Allah tadilah yang membuka penerangan seterang-terangnya, karena nur tadi adalah cahaya ilahi, kepada diri si Adam yang penuh kegelapan atau tiada apa-apa. Maka teranglah diri si Adam. Jadi wujud segala sesuatu bergantung daripada cahaya ilahi tadi. Dengan adanya cahaya tadi, maka nampaklah wujud segala sesuatu. Jadi sangat mustahil segala sesuatu itu menutupinya, sehingga membuatnya terselubung dan tidak nampak. Tindakan menampakkan meniscayakan penampakan zat yang melakukannya. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu agar orang-orang berakal menjadikannya sebagai bukti kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Fussilat Surah Fussilat ayat 53. Menurut ahli syuhud, Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Jadi para ahli syuhud menyatakan bahwa Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Jadi para ahli syuhud memandang segala sesuatu dengan syuhudnya,
bahwa yang dia pandang hanya zat Allah semata-mata, yang lain tiada. Masih ingat yang dinamakan syuhud kemarin adalah 4 tingkatan seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana syuhud merasakan dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan dalam Al-Quran tadi, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah nampak kepada diri tadi. Misalnya seseorang yang buta, warna apa yang bisa dilihatnya kira-kira Pak Ijab? Atau apakah yang bisa dilihat oleh orang buta? Bukan menghina orang buta lah, mohon maaf, contoh hanya misal. Kira-kira kalau kita buta, warna apa yang bisa kita lihat Pak Ijab? Kalau kita buta, warna apa kira-kira yang bisa kita lihat? Laba. Nah, karena kira-kira aja, karena kita kada buta. Nah, begitulah orang buta mata hati. Nah, tentu apa yang bisa dia lihat? Bentuk, warna, dan yang bisa dia lihat. Nah, paling-paling kalau kita buta tadi, ya kegelapanlah yang ada pada diri tadi. Buta di sini adalah buta mata hati. Butanya mata hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buka perkara buta mata jahir, tetapi butanya mata hati. Tidak dapat membedakan yang mana wujud, yang mana adam. Jadi orang yang bisa membedakan yang mana wujud, yang mana adam, tentu orang tersebut tidaklah buta. Yang mana itu gelap, yang mana itu cahaya. Dengan adanya cahaya tadi, engkau dapat membedakan segala sesuatu. Engkau dapat melihat warna yang selain daripada hitam, ada putih, ada kuning, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita buta, apa yang bisa kita lihat? Yang ada hanyalah kegelapan daripada diri sendiri tadi. Tidak bisa melihat dan menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makam orang syuhud ini adalah makamnya mereka yang ihsan, di mana mereka melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat dan menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ahli syuhud, Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Misalnya dalam tauhidul af'al tadi, dalam syuhud tauhidul af'al, dia memandang kepada diri, dia pandang kepada diri tadi, dia saksikan karena Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada diri sesuai dengan surah Al-Fussilat ayat 53, bahwa Allah akan memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya kepada diri dan segenap ufuk. Segenap ufuk ini adalah alam semesta. Ufuk barat, timur, utara, selatan, dan seluruh penjuru angin ini yang disebut alam semesta, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau secara sederhana, ufuk ini adalah alam semesta dan pada diri kita.
Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah kepada diri dan alam semesta. Inilah yang kita baca, inilah yang kita pahami. Lalu kita suhud dalam pandangan tauhidul af'al. Tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Manakah perbuatan Allah? Lalu dipandanglah kepada alam nih, tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya daun kelapa melambai-lambai bejab. Nah, seperti di layar monitor nih hanya contoh itibar saja. Pohon kelapa melambai-lambai. Itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pohon kelapa, pohon nyur melambai-lambai. Itu sebagai tanda bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika memandang kepada diri, diri tadi bisa berjalan, diri tadi bisa bicara, diri tadi bisa melihat, diri bisa mendengar dan berkata-kata. Karena diri tadi adalah tajalli daripada af'alnya Allah. Diri tadi adalah tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut kenyataan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tajalli kepada sekalian hayat, kepada sekalian yang hidup. Nah, lalu pandang kepada diri tadi. Nah, tiada yang kuasa berbuat kecuali hanyalah Allah. Bukan engkau yang melempar, tetapi aku, kata Allah, yang melempar. Bukan engkau yang membunuh, tetapi aku. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa bergerak sebesar biji jarah jua pun kecuali atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaknya segala af'al Allah nampak kepada wujud, nampak kepada adanya. Jadi af'al perbuatan Allah itu nampak sekali kepada alam dan kepada diri. Nampak kepada diri, nampak kepada wujud. Atau yang sering kita sebut, yang dengar, la maujudun bihakin ilallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang telah dianugerahkan ma'rifat, perkenalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya terang benderang, sehingga yang dilihat, yang dipandangnya, yang didengarnya tiada lain hanya wujud Allah semata-mata. Baik di luarnya, baik di dalamnya, baik sesudahnya maupun sebelumnya, yang dia pandang hanyalah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang hatinya penuh dengan kegelapan tadi. Nah, sehingga dengan suhud, musyahadah tauhidul af'al, ia memandang kepada diri dan kepada alam, bahwa tiada yang nampak berbuat, beraf'al, kecuali hanya zat Allah semata-mata. Tiada yang berbuat, tiada yang beraf'al kepada dirinya dan kepada alam. Karena dirinya dan alam ini merupakan tajalli daripada tanda-tanda atau kekuasaan Allah, tajalli daripada af'al perbuatan Allah. Karena Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, kepada alam di segenap ufuk dan pada diri manusia itu sendiri tadi.
Jadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah nampak kepada diri dan kepada alam. Maka dipandanglah dengan syuhudnya tadi. Kemarin masih ingat syuhud dua perkara. Nah, jadi pahaman wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Kalau wahdatul syuhud melihat segala sesuatu, melihat diri manusia tadi. Jika pandang manusia tadi, misalnya Muhammad Mahdi pandang makhluk. Tetapi zat Allah meliputi dirinya, yang keluar masuk nyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah, itu yang keluar masuk di napasnya. Yang keluar masuk tiada lain, dirinya tadi diliputi oleh zat Allah. Hu Allah, hu Allah. Ketika dia mengangkat kakinya untuk melangkah, maka nampaklah sifat kudrat dan iradat daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi daya upaya tadi kepada diri sehingga nampak diri berjalan. Jadi diri insan itu diliputi oleh zat Allah. Di luar dirinya zat Allah, di dalam dirinya zat Allah, dan dirinya sendiri pun adalah berasal daripada zat Allah. Jadi baik di luar, baik di dalam, bahkan dirinya sendiri tiada lain berasal daripada zat Allah. Jadi di luar diliputi zat Allah, di dalam pun diliputi oleh zat Allah. Diliputi itu dipenuhi. Kalau di Misrai itu tiada lain daripada zat Allah mengisi daripada dirinya. Nah, inilah pandangan orang ahli syuhud. Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya, dengan penampakan zatnya. Jadi yang mewujud itu, yang ada itu, yang mereka lihat hanya zat Allah semata. Tentu perihal demikian tidaklah bisa diikuti orang yang belum dianugerahkan ma'rifat oleh Allah. Jadi orang ahli syuhud ini telah dianugerahkan ma'rifat, yang dimana mereka mensyuhud ini mereka merasakan dan menyaksikan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu menurut ahli hijab, dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asmanya. Ya, jadi ada perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Kalau ahli syuhud tadi Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Zatnya Allah saja yang dia lihat. Sementara menurut ahli hijab, dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asmanya. Misalnya orang yang jatuh cinta mencintai kekasihnya, dia tidak mencintai hanya namanya, tetapi yang dia cintai adalah zat dirinya. Maaf. Jadi zat dirinya tuh kalau orang Banjar tuh ikungan bendanya. Nah, tahu kabar Bani, zatnya itu bendanya. Kalau ayam tuh ikungannya, manakah ayam? Nah, jangan yang dikenal cuma ekor ayam, kepala ayam, kaki ayam, buntut ayam, atau sapi. Kalau sapi itu zatnya adalah ikungan sapi. Nah, telinga sapi, buntut sapi, tanduk sapi, seluruhnya yang namanya zat tadi ikungannya zahir dan batin, ikungannya tadi nah bendanya itu zatnya, baik yang awal maupun yang akhir, baik yang zahir maupun yang batin, itulah zatnya. Zatnya tidak pernah berubah. Yang berubah itu hanya bentuk dan rupa setelah tajalli kepada sekalian hayat. Allah Ta'ala tadi zatnya tidak berubah.
Tetapi setelah tajalli, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikanlah makhluk. Menjadikan makhluk ini disebut tajalli, di dalam ma'rifatullah disebut tajalli, kenyataan Allah. Kalau bahasa umum disebut penciptaan. Kalau dalam ma'rifatullah disebut dengan tajalli atau kenyataan Allah. Seperti yang tertuang, yang sering kita dengar. Allah menciptakan Adam seperti rupanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam seperti rupanya. Sedangkan bahasa Adam di sini, Adam itu tiada. Berarti yang ada itu rupa dan bentuknya si Adam tadi adalah tiada. Yang ada itu disebut wujud. Yang ada itu hanya yang ada. Yang ada itu disebut wujud. Adanya Allah. Nah, paham-paham tuh kada-kada. Jadi yang sebenarnya Adam tuh tiada. Yang ada tuh hanya wujud atau adanya Allah. Itu bagi orang yang telah ma'rifatullahnya, telah menyaksikan Allah, telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga mereka mensyuhud Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Nah, jadi yang mereka saksikan itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang buta mata hatinya, karena dipenuhi oleh kegelapan-kegelapan tadi, yaitu si Adam tadi sendiri. Adam yang tiada diadakan, Adam yang tiada diadakan. Kalau tiada ya kembali kepada tiada, kalau yang ada ya nyata ada. Kalau sudah jelas Adam tadi artinya tiada. Yang ada itulah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan jadi Adam itu tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Adam tadi tiada, jadi yang tajalli pada diri Adam tadi adalah wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang ahli syuhud, mereka memandang segala sesuatu yang nampak kepada alam pada dirinya tadi, mereka syuhud, mereka pandang yang ada hanya zat Allah semata-mata. Baik syuhudul kasrah bil wahdah, wahdah bil kasrah. Namun ketahuilah syuhudnya Allah. Jadi Allah yang memandang, yang dipandangnya pun adalah Allah. Jadi Tuhan memandang kepada dirinya sendiri tadi. Jadi kalau makhluk tidak bisa sebenar-benarnya, tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah menghendaki. Jadi kalau manusia hendak melihat Tuhan, hendak melihat zat Tuhan, tidak akan bisa kecuali dirinya sendiri yang mengizinkan. Seperti yang terjadi, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Jadi Allah juga yang memberikan ma'rifat, Allah juga yang memberikan perkenalan. Jadi yang memandang akan wujud kebesarannya Allah itu tiada lain daripada dirinya. Yang menyatakan hanya wujud Allah yang ada itu Allah sendiri. Dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dalam
Quran surah An-Fussilat ayat 53 tadi ditunjukkan Allah tanda-tanda kekuasaannya kepada diri kita dan kepada ufuk, kepada alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu hanya objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Asma tadi ya nama. Nah, jadi segala sesuatu hanya objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Ketika melihat sesuatu, yang melihat tadi tentu sifatnya adalah sifatnya Allah yang melihat. Sifat Allah yang mendengar, sifat Allah yang berkata-kata. Ini tajalli kepada diri Adam. Diri Adam tadi penuh ketiadaan, lalu diadakanlah, diberi wujud, rupanya tadi tercipta. Diri Adam tadi tercipta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ciptakan Adam, wujud Adam, adanya Adam yang penuh ketiadaan diadakan Allah, diberi wujud yang namanya diri, yang merupakan wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Adam ini punya wujud. Kemudian Adam ini punya nama, kemudian Adam ini punya sifat, punya sifat kuasa. Itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sadar sebagai anak cucunya Adam nih tadi, bahwa Adam nih adalah terlahir penuh ketiadaan. Artinya tiada apa-apa, tiada siapa-siapa, yang wujud itu hanya Allah semata. Karena Adam nih penuh ketiadaan, kecuali Adam nih diganti, kenapa jawab? Ganti Adam, atau Pak Ijab ya. Maka tentu artinya lain. Kalau Adam ya artinya tiada. Adam tadi artinya ketiadaan, tiada sama sekali. Tentu tiada apa-apa dan tiada siapa-siapa. Jadi Adam ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tiada sama sekali. Kosong, penuh ketiadaan. Maka yang ada itu adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ada, lalu dicipta, diadakan Allah, tajalli Allah kepada Adam nih tadi, lalu dijadikanlah makhluk tadi. Si Adam ini penuh ketiadaan, lalu diberi nama, lalu diberi rupa. Jadi nama dan rupa dan bentuknya si Adam tadi merupakan wujud tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Adam tadi tak punya sifat. Lalu siapa yang punya sifat kuasa? Yang punya sifat kuasa adalah Allah. Yang punya sifat kehendak atau iradat adalah Allah. Keterangannya apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan hanyalah Allah. Wala qadirun, wala muridun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang hidup, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata kecuali Allah. Lalu kita suhud kepada diri ini segala sifat hayat tadi. Karena Allah tajalli kepada sekalian hayat, kepada sekalian nyawa. Jadi Allah Ta'ala tadi tajalli kepada sekalian nyawa. Atau tajalli Allah kepada si hayat, sebenarnya hayat ialah nyawa. Lalu kita periksa kepada diri ini, mensuhud ini memeriksa, melihat, memperhatikan tadi kepada diri tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Lalu suhudlah kepada diri tadi, tiada yang kuasa kecuali Allah. Tiada yang kuasa tadi kecuali Allah. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Maka dipandanglah kepada diri.
supaya diri sadar, tahu dan mengerti bahwa tiada yang wujud kecuali Allah. Artinya tiada yang ada kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Yang lain adalah penuh ketiadaan tadi. Yang dia saksikan, yang dia isbatkan, menyaksikan tadi, dia lihat, dia saksikan bahwa tiada Tuhan lain kecuali yang ada hanya Allah saja. Yang ada itu maksudnya yang wujud. La mawjudun bihakin ilallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah Allah. Setelah dia menyaksikan, setelah dia melihat, maka mantap dan yakin imannya bahwa tiada yang dia lihat lagi, tiada yang dia saksikan, tiada wujud lain kecuali hanya wujud Allah. Bahkan tiada yang mewujud kecuali hanya zat Allah. Nah, setelah nampak hanya wujud Allah semata, lalu disuhud lagi wujudnya tadi, bahwa tiada yang ada, tiada yang mewujud melainkan hanya zat Allah. Nah, inilah makamnya orang ahli syuhud. Setelah mereka menyaksikan akan wujud Allah saja yang ada, artinya adanya Allah saja. Setelah mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada, yang lain tiada Tuhan selain Allah tadi. Berarti yang ada tuh hanya Allah saja Tuhannya. Nah, setelah yang nampak hanya wujud, lalu disuhud tadi. Nah, disuhud tadi bahwa yang nampak itu, yang ada itu tiada lain hanya zat Allah semata. Nah, ingat kayak sapi tadi. Nah, sapi atau gelas aqua, nih ikungannya bendanya. Nah, nih. Segala sesuatu hanyalah objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Pada benda atau orang yang mulia akan tampaklah sifat maha mulia yang disebut dengan ajis miliknya. Dan pada benda atau orang yang hina terlihat sifat maha menghinakan, muhil. Artinya muhil tadi, ia menghinakan, adalah miliknya Allah juga. Jadi akan nampak pada benda atau orang yang mulia asma dan sifat Allah. Nah, seperti orang yang maha mulia itu disebut dengan nama Allah Ajiz. Ketika maha menghinakan disebut mudhil. Pada setiap makhluk hidup tampak jelas sifat maha hidup, disebut dengan muhyi. Karena Allah Ta'ala tadi tajalli kepada hayat. Pada setiap makhluk hidup tampak jelas sifat menghidupkan. Saat Allah mencabut nyawa, tampaklah sifat mematikan. Saat memberi terlihatlah sifat memberi. Saat menahan pemberian terlihatlah sifat menahan. Saat memberi karunia tampak sifat memberi karunia. Saat mengabulkan doa tampak si maha pengabul doa. Saat menimpakan bahaya atau menantangkan manfaat tampaklah sifat maha pemberi bahaya dan maha pemberi manfaat, nafi dan sebagainya.
Jadi bagaimana bisa Allah terhalang segala sesuatu, padahal dia muncul atau tampak pada segala sesuatu sehingga bisa dikenali. Karena itulah seluruh semesta alam bersujud dan bertasbih kepadanya.